Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk materi baru yang kemarin modulnya sudah Ibu berikan sama kalian. Nah, hari ini akan Ibu jelaskan bab yang ketiga. Nah, bab ini menjelaskan mengenai gerak benda pada lintasan lurus. Nah, jadi gerak benda pada lintasan lurus. Nah, sebelum materi-materi tentang gerak benda pada lintasan lurus akan kita bahas, terlebih dahulu akan Ibu jelaskan pengertian dari suatu gerakan dulu ya. Nah, apa itu gerak? Gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal benda. Nah, jadi misalkan ada suatu benda. Nah, ini ada benda dengan posisi awal A, dia berpindah ke posisi B. Karena dia mengalami perpindahan bendanya, itu berarti bendanya bergerak atau perubahan posisi ya. Nah, si gerak sendiri itu dikatakan benda bergerak itu apabila benda tersebut mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, nah, gerak berdasarkan lintasannya itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, terus ada gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, ini yang menjadikan perbedaan adalah lintasannya ya. Nah, lintasannya seperti apa? Kalau gerak lurus berarti lintasannya lurus seperti ini. Kalau gerak parabola itu berarti setengah lingkaran seperti ini. Gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran begitu. Ya, itu yang membedakan macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dari gerak benda pada lintasan yang lurus ya. Tadi kita sudah bahas mengenai konsep dari gerak sendiri dan macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. Nah, benda yang bergerak pada lintasan lurus yang akan kita bahas ini disebut gerak lurus. Nah, gerak yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai konsep dari gerak lurus ya. Nah, konsep dari gerak lurus yang pertama adalah pada besaran dulu ya. Besaran pada gerak lurus. Kenapa kita harus pelajari besaran? Besaran itu berarti yang akan kita hitung nanti di gerak lurus. Nah, yang pertama itu adalah jarak dan perpindahan. Ini besaran yang pertama, perpindahan. Oke, seperti ini. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya mengenai vektor kita sudah bicara sedikit mengenai jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, sementara kalau perpindahan itu didefinisikan sebagai panjang lintasan, tapi harus memperhatikan arah kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Nah, misalkan ini Ibu buatkan perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, ini yang seperti di modul ya. Misalkan di sini adalah posisi awal ya, berarti di sini titik A bergerak menuju titik B, terus terakhir sampai ke titik C begini. Ya, yang namanya jarak itu keseluruhan lintasan yang ditempuh. Berarti kalau jaraknya dari A ke B ke C ya. Kalau perpindahan itu berarti hanya memperhatikan kedudukan awal dan akhir saja, berarti A dan C. Nah, jarak itu lambangnya biasanya untuk jarak, lambangnya adalah huruf S dengan satuan meter ya. Itu kalau jarak. Kalau perpindahan, ini diingat-ingat ya. Nah, nanti kalau pas mengerjakan soal tidak bingung. Perpindahan itu satuannya bisa delta R atau delta X sama saja. Nah, persamaannya berarti kalau delta itu menandakan selisih. Nah, yang dihitung selisihnya adalah posisi awal dan posisi akhir. Misalkan Ibu pakai A dan C ya, berarti posisi akhirnya itu kan di titik C ya. XC dikurangi XA. Nah, ini kalau mencari seperti itu ya. Satuannya sama.
Nah, karena posisi sama saja, yaitu satuannya meter. Itu yang besaran yang pertama. Oke, besaran yang kedua pada gerak lurus yang akan kita bahas adalah mengenai kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan dan kecepatan itu merupakan besaran yang hampir mirip tapi tidak sama ya. Kemiripan kedua besaran ini terletak pada konteks bahwa keduanya membahas mengenai gerak benda dibandingkan dengan waktu tempuhnya. Nah, di sini perbedaannya kalau kelajuan itu dia besaran skalar. Kalau skalar itu berarti tidak memperhatikan arah, sedangkan kalau kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, sama-sama lambangnya V begini. Nah, cuma kalau V-nya kelajuan skalar, V-nya kecepatan itu vektor. Nah, berarti kalau kita mau mencari kelajuan, persamaannya V itu karena ini skalar berarti berhubungannya dengan jarak. Jarak yang ditempuh benda tiap waktu seperti ini. Ya, ini untuk kelajuan. Nah, S-nya berarti nanti satuannya meter, T-nya sekon. Nah, berarti kelajuan satuannya meter per sekon. Kalau kelajuan pakainya jarak ya, karena besaran skalar. Sedangkan kalau kecepatan sama-sama V juga persamaannya, itu merupakan besarnya perpindahan ya, yang ditempuh benda, delta R atau delta X sama saja ya, dibandingkan dengan selisih waktu yang ditempuh benda seperti ini. Nah, kalau diuraikan, delta R itu berarti posisi akhir, posisi awal, waktu akhir, waktu awal. Kecepatan juga sama satuannya meter per sekon. Nah, kalau kelajuan itu biasanya contohnya pada speedometer atau alat pengukur kecepatan pada motor. Sedangkan kalau kecepatan itu contohnya pada sistem GPS yang ada pada sistem navigasi, misalkan di pesawat terbang ada, terus juga ada di kapal laut juga ada. Nah, di kelajuan dan kecepatan sendiri itu jenisnya ternyata ada dua, yaitu ada jenis kelajuan kecepatan yang rata-rata dan sesaat. Oke, kita lanjutkan tadi bahwa kelajuan dan kecepatan itu kan jenisnya ada dua ya, rata-rata dan sesaat. Atau perbedaannya dari kelajuan dan kecepatan rata-rata sesaat. Kalau rata-rata itu berarti yang ditempuh benda baik kelajuan maupun kecepatan dari awal berangkat sampai akhir berangkat. Kalau kita bahas kelajuannya berarti V itu S per T tadi ya. Berarti nanti S1 ditambah S2 dan seterusnya. Waktu tempuhnya waktu 1, waktu 2. Ini kalau rata-rata. Dan rata-rata biasanya ditambahin dengan topi seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau yang kecepatan rata-rata ya kita pakai perpindahan, perubahan posisi tiap selang waktu. Berarti posisi akhir, posisi awal, waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, ini berarti menunjukkan dari awal berangkat sampai akhir berangkat ya kalau rata-rata. Nah, kalau yang sesaat, maksudnya saat di sini adalah kelajuan atau kecepatan pada saat tertentu ya. Pada saat tertentu atau waktu tertentu ya, tentu. Misalkan berapakah kelajuan ketika sudah berjalan 5 menit, berarti kan dia saat berjalan 5 menit. Atau kelajuan saat dia mau berhenti atau kecepatan saat dia mau berhenti, itu kan berarti sesaat atau mendekati 0 bahasanya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kecepatan sesaat dalam bahasa matematisnya adalah limit. Nah, limit itu berarti pendekatan. Yang didekatkan itu adalah waktunya yang mendekati 0. Nah, yang dibahas dari kecepatan atau kelajuan itu kan berarti kalau kelajuan sendiri itu kan jaraknya ya, turunan jarak dan waktu. Nah, atau kalau yang apa ini namanya, kecepatannya limit delta T mendekati 0 turunan dari perubahan posisi tiap waktu. Nah, ini biasanya mendekati 0. Itu teori mengenai besaran yang kedua, kelajuan kecepatan rata-rata dan sesaat. Untuk materi selanjutnya masih dari gerak lurus ya. Nah,
tadi kita sudah bahas mengenai apa itu besaran-besaran pada gerak lurus. Kita udah tahu ada yang namanya jarak, ada perpindahan, terus ada kelajuan, ada kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya atau subbab selanjutnya dari gerak lurus, yaitu adalah jenis-jenis dari gerak lurus. Jenis-jenis dari gerak lurus sendiri itu berdasarkan nilai kecepatannya. Nah, jenis gerak lurus itu kita nilai berdasarkan kecepatan. Nah, kenapa kecepatan? Karena setiap benda itu kan bergerak. Oke, berdasarkan kecepatannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah GLB atau nama panjangnya gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Mungkin di SMP sudah pernah sedikit mendapatkan mengenai GLB dan GLBB. Nanti kita ulas lagi ya di sini ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang pertama dari gerak lurus beraturan sendiri. Definisi dari gerak lurus beraturan sendiri itu merupakan suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, GLB itu berarti benda yang bergerak, V-nya itu bukan 0, konstan. Konstan adalah nama lain dari tetap. Nah, contohnya misalkan pada kehidupan sehari-hari ya, gerak ini dapat ditemui pada gerakan kereta api, tahu kereta api ya, di lintasan yang lurus melaju dengan kecepatan konstan. Jadi tidak ada perubahan. Baik itu nanti mungkin perubahannya nanti ketika mau berhenti ya, itu dia ada kereman, tapi ketika pas bergeraknya itu kan nilainya konstan, ajek seperti itu. Misalkan kayak kamu pakai motor kecepatannya 15 km per jam dari awal sampai akhir, entah itu ada polisi tidur, ada anaknya berjalan, tetap konstan gitu 15 km per jam, itu GLB ya. Nah, grafiknya sendiri ya kan, grafik dari GLB sendiri karena V konstan ya. Oke, Ibu tadi lupa menjelaskan. Jadi dalam suatu gerakan itu, nah di sebelah sini lah sedikit ya. Dalam suatu gerakan itu ada 3 tiang utama, yaitu adalah posisi, kecepatan, sama percepatan. Jadi kalau perubahan posisi itu akan menghasilkan kecepatan, perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi kalau nanti benda itu bergerak atau berubah kecepatannya akan menghasilkan percepatan. Sedangkan ya, si A itu namanya percepatan ya. Nah, sedangkan di GLB itu V-nya konstan atau tetap. Jadi karena tidak ada perubahan kecepatan, nilai A-nya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan percepatan ya. Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, yang satuannya meter per sekon kuadrat, ini tambahan ya. Oke, jangan sampai lupa. Nah, grafik dari GLB sendiri seperti apa? Karena konstan. Nah, grafiknya ya berarti konstan, tetap. Yang tetap apanya? Nah, yang tetap adalah kecepatannya. Nah, ini kecepatannya. Yang di selanjutnya, yang X-nya adalah waktunya. Nah, grafiknya lurus seperti ini. Nah, jadi tidak mengalami perubahan, nilainya ajib seperti itu ya. Ini grafiknya. Nah, persamaannya bagaimana kalau GLB? Nah, kalau GLB karena tidak ada perubahan kecepatan, jadi V itu sama dengan yang mengalami perubahan hanya posisinya saja ya, delta R atau delta X sama saja ya, dibagi dengan selang waktu. Udah, ini tok satu persamaannya. Jadi V-nya satuannya meter per sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan jenis yang kedua, yaitu GLBB ya. GLBB itu pengertiannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa perbedaannya dengan GLB? Kalau GLBB itu merupakan gerak suatu benda yang pada lintasan yang lurus tapi percepatannya konstan. Kalau tadi kan V-nya yang konstan ya. Kalau ini itu percepatannya konstan. Apa maksudnya? Contohnya gini, misalkan pada kehidupan sehari-hari, misalkan kita temui pada gerak mobil ya, yang lintasannya lurus, kemudian kecepatannya dipercepat dengan menyusul kendaraan lain, atau gini aja lah namanya. Kalau misalkan kamu ketika pakai motor tuh ya, pertama awal gerakannya 15 km per jam.
Nah, terus ada lampu merah, otomatis kan berhenti, ya kan? Turun jadi 10 km per jam mau berhenti. Habis itu berangkat lagi, ya kan? Karena sudah mepet waktunya, dipercepat kecepatannya. Nah, jadi 20 km per jam. Nah, itu maksudnya. Jadi, kecepatannya itu mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Nah, jadi kalau GLBB itu syaratnya kecepatannya itu tidak konstan. Nah, alias mengalami perubahan gitu. Nah, A-nya yang konstan. Nah, seperti itu. Ya, itu A-nya yang konstan kalau GLBB. Grafiknya ada dua nih kalau GLBB. Karena gerakan kan ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, ini oke. Ini grafik yang dipercepat, berarti semakin dipercepatlah kecepatannya. Terus yang kedua itu grafik yang diperlambat. Nah, diperlambat itu contohnya kayak pengereman gitu ya. Nah, ini meter per sekon, T sekon. Nah, karena GLBB itu ada dua kecepatan, yaitu Ibu berikan ada VT. VT itu kecepatan akhir, ada V0 juga kecepatan awal. Nah, ini perbedaannya kalau GLBB. Kalau tadi ada satu persamaan untuk GLB, sedangkan GLBB itu ada 3 persamaan. Ya, anak-anak ya. Yang pertama, persamaan yang pertama untuk mencari GLBB adalah S sama dengan, ingat-ingat ini, V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Ya. Persamaan yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Nah, nilai positif ini itu bisa mengalami perubahan. Kalau positif itu dipercepat, kalau negatif, ini tadi ganti negatif itu nanti kalau kecepatannya diperlambat. Oke, ya. Oke, Ibu hapus sebelah sininya ya. Ibu akan menjelaskan apa itu S ya. Si S di sini adalah jarak, satuannya meter. V0 udah ada ya. V0 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT kecepatan akhir, satuan meter per sekon. T itu waktu. Nah, satuannya sekon. Terus ada A, percepatan. Nah, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, ini udah semua ya. S-nya jarak, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, T itu waktu, A itu untuk percepatan. Jadi masing-masing itu definisinya berbeda-beda, nanti tergantung dari jenis soalnya. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, yang pertama akan Ibu bahas mengenai contoh soal GLB dulu atau kalkulus peraturan. Contoh soalnya sebagai berikut. Nanti kalian tulis di buku catatan masing-masing ya, soalnya Ibu nggak tuliskan di modulnya ya. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ini ada kata-kata kecepatan tetap, berarti GLB. Diperhatikan. Itu nilainya 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit. Berarti yang diketahui ada V-nya, ada T-nya. Baiklah, jadi tadi soalnya kan sudah Ibu bacakan ya. Berarti yang diketahui tadi ada kecepatan yang tetap, berarti V-nya nilainya 72 km per jam. Terus ada time-nya, T-nya 20 menit. Tapi ini satuannya belum sesuai ya dengan SI. Kalau V itu kita satuannya harus meter per sekon. Berarti kita rubah dulu. 72 km per jam jadi meter per sekon. Kilometer dulu ke meter. Jadi kalau kilometer ke meter itu kan turun 3 kali. Kemudian tambah 3. 1, 2, 3. Dibagi jam ke sekon itu kan 3600. 1 jam itu 3600 detik. Kalau 1 jam 60 menit. Tuh.
ya dasarnya. Berapa? Ini kita coret dulu nolnya. Nah, tinggal 72 sama 36 itu kan 2 ya. Ini dibagi ini, nolnya mengikuti 20 meter per sekon. Sedangkan temnya 20 menit. Nah, tem T itu harusnya sekon. Gimana? Dirubah dulu. 20 dikali 1 menit berapa detik? 60 ya. Nah, oke, berarti 62 12 00 1200 detik. Yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh. Oke, berarti bagaimana persamaannya tadi? Ya kan, jarak V sama aja. V itu berarti S per T. Ini ya, berarti kalau cari S sama dengan V dikali T. Gitu ya. Nah, bagaimana si V-nya berapa tuh? 20, T-nya 12, 0, 0. 12 dikali 2, 24, nolnya ada 3, itu 23 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh tadi oleh mobil yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatannya dikali jadi 20, waktunya 1200 detik adalah 24.000 meter. Oke, contoh soal yang kedua adalah contoh mengenai GLBB. Ada sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap. Kalau cirinya soal ada nilai percepatannya itu pasti ciri soal GLBB. Kalau yang GLB pasti nggak ada percepatannya ya. Percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan nilai kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon. Oke. Untuk soal tadi berarti yang di sini yang diketahui ya, diketahui tadi itu kan bergerak dari keadaan yang diam. Berarti kalau keadaan diam, dia punya V0 ya, tapi nilainya 0 karena keadaan diam. Terus ada nilai percepatan A, nilainya 4 meter per sekon kuadrat. Terus ada waktu yang ditempuh bendanya, T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan poin A tadi apa ya yang ditanyakan? Jarak yang ditempuh ya. Jarak berarti S. Terus yang poin B adalah yang ditanyakan ada kecepatannya ya. Kebalik. Berarti kecepatan dulu baru jaraknya. Nah, gimana cara carinya? Karena ini persamaan GLBB, acuan kita itu kalau mau mencari kecepatan, berarti ini kecepatan akhirnya ya, itu kita acuannya pada 3 persamaan tadi. Nah, saya ingatkan lagi ya persamaannya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, tergantung yang diketahui. Untuk poin pertama, kita mau mencari VT. Nah, kita bisa pakai yang mana? Kalau ada VT berarti ada persamaan 2 atau yang ketiga. Nah, kita lihat dulu persamaan 2. VT, V0 ada, A-nya ada, T-nya ada. Berarti kita untuk mencari VT bisa pakai persamaan yang kedua. Oke, berarti kita pakai persamaan kedua ya. VT sama dengan V0 plus AT. A dikali T maksudnya ya. V0-nya berapa? 0 plus A-nya 4, T-nya 5. Berarti 4 kali 5 20 meter per sekon. Itu mencari VT. Selanjutnya kita mau mencari S. Nah, si S itu kita bisa cari pakai persamaan 1 atau 3. Nah, kita mau pakai yang mana? Bebas. Misalkan ibu pakai persamaan yang 1 ya. S sama dengan V0 dikali T plus setengah A dikali T kuadrat. Kita cari S, V0-nya kan 0. 0 dikalikan berapa pun tetap 0 ya. Plus setengah, percepatannya 4, T-nya 5 kuadrat. Nah, 4 dibagi 2, 2. Ini 2 dikali 5, dikali 5 berarti dikalikan 25. 2 dikali 25 berarti 50. Satuannya meter. Nah, gitu. Begitu contoh soalnya untuk GLB dan GLBB, silahkan dicatat dan dipelajari. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.